Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 11 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka disalahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan murka. Tuhan murka sebelum mereka berpencar ke seluruh bumi. Mereka mendiami sebuah tempat, sebuah lokasi, ya, sebuah lokasi di tanah Sinear. Kalau kita baca Kejadian 11 ayat 2 dikatakan begini, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Kata tanah datar berarti tanah itu mudah dibangun, terus mungkin bisa tanpa harus diolah lebih jauh. Intinya mereka mudah berkumpul dan menjadi satu, dan disitulah awal dari pemikiran mereka untuk mendirikan sebuah kota. Tanah Sinear itu di daerah Mesopotamia. Nah, judul perikop dari Kejadian 11 adalah Menara Babel. Di sini kita semua tahu kisah Menara Babel. Tapi di dalam kisah Menara Babel ini ada satu murka Allah, di mana Allah benar-benar memporak-porandakan pekerjaan manusia. Mereka membangun sebuah yang namanya menara, yaitu Menara Babel. Ya, kalau zaman sekarang itu disebut zigurat. Bangunan yang mereka bangun, yang mereka sudah buat di tanah Sinear itu dikenal dengan bangunan zigurat. Zigurat itu kalau kita buka Wikipedia, tulisannya seperti ini. Zigurat adalah monumen besar atau struktur arsitektural yang berfungsi sebagai kuil religius dan berbentuk menara piramida, berjenjang dan berteras banyak, dengan pelataran yang luas. Nah, ini secara jelas posisinya di Mesopotamia. Ya, Mesopotamia itu di sekitar wilayah Irak. Ya, itu tahunnya sekitar 2200 sebelum Masehi. Nah, zigurat ini saat ini sudah mulai digali. Bukan saat ini aja. Penggalian itu sudah mulai ada dari tahun atau milenium ketiga sebelum Masehi. Nah, sebab tempat ini sudah dihancurkan Tuhan, diporak-porandakan dan tidak terurus. Tidak ada lagi yang berani tinggal di situ. Mungkin hanya beberapa orang, tapi amat sangat tidak banyak. Nah, penggalian dilakukan sebab konstruksi atau pembangunan ini bukan cuma menelan biaya yang besar, tapi pengorbanan yang luar biasa. Dalam penggalian-penggalian itu bisa ditemukan fondasi-fondasi pembangunan yang memang kokoh, begitu ya. Karena bangunan Menara Babel ini tidak main-main kalau kita baca ayat selanjutnya. Nah, di sini dikatakan Allah murka. Ya, kita bisa definisikan ada murka Allah di situ.
Mengapa Allah murka? Bukankah teknologi itu berasal dari kejeniusan dari reka cipta manusia, yang konon katanya manusia dikenal dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Lalu apa yang salah di sana? Yang salah adalah motivasi para pembangunnya, motivasi niat hati mereka. Mereka memiliki hati yang bisa dibilang egosentris, tanpa melihat kebenaran dari firman Allah. Mereka lebih condong menggunakan kebenaran diri sendiri. Yang pertama, di sini mereka menampakkan atau menonjolkan ketidakpatuhan mereka kepada Allah. Mereka itu diutus untuk memenuhi bumi. Ya, Kejadian 1 ayat 28 itu dituliskan, firman Allah memerintahkan untuk memenuhi bumi dan menaklukkan. Kata menaklukkan itu adalah mengelola, ya, menyebar untuk menjadikan bumi lebih baik. Nah, hal-hal ini tidak mereka lakukan, mereka malah berkumpul di satu titik, tanah datar, tanah sinear, dan semuanya ada di situ. Semua keturunan Lamek. Nah, disinilah sudah dikatakan mereka tidak patuh. Sebab di Kejadian 11 ayat 2 itu jelas dikatakan, lalu menetaplah mereka di sana. Nah, ini disinilah mereka tidak memahami perintah dari Allah, yang notabene mereka sudah panggil namanya dan mereka sudah beribadah untuk pertama kalinya. Nah, di sini juga bumi juga akan menderita kembali oleh sebab ketidakpatuhan manusia. Diporak-porandakan Allah. Di sini kita belum sampai kepada yang namanya teknologi yang menghasilkan energi. Belum lagi kita berbicara mengenai bagaimana merubah asinnya air laut menjadi air tawar. Belum lagi yang namanya teknologi untuk mengairi gurun pasir. Belum lagi bagaimana memberi makan mereka yang lapar. Nah, kita masih belum ke sana. Jadi di antara itu ada satu langkah lagi manusia yang membuat Allah murka. Yang kedua, mereka secara sengaja membangun menara. Nah, membangun menara itu bisa dibilang tindakan yang lancang, ya. Sebab di ayat selanjutnya, ya, Kejadian 11 ayat 3, mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserap ke seluruh bumi. Mereka sudah punya niatan dengan membangun menara, mereka mau meninggikan dirinya. Sekali lagi, mereka ingin meninggikan dirinya. Kata meninggikan dirinya ini bisa dilambangkan dengan kecongkakan dan kempongahan. Dalam bahasa Yunani disebut dengan hubris. Ya. Hubris inilah yang juga disebut atau dikenal sebagai hakikat dosa. Kecongkakan manusia, di mana mereka ingin menjangkau langit, seolah-olah mereka ingin menjangkau tempat tinggal Allah, ya, ingin setara dengan Allah. Nah, ya nggak heran, amat sangat tidak mengherankan kalau Allah menghukum mereka.
Sebab yang pertama itu Allah menyerahkan mereka ke seluruh bumi agar mereka melakukan apa yang tidak mau mereka buat. Ya, perintah Allah jelas. Sekali lagi, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kata penuhilah bumi di mana kita ditempatkan, kita harus mengerjakan tempat itu dan kita kelola dengan baik. Tapi pada waktu mereka menolak dan mereka tetap berkumpul di satu tempat, Tuhan punya rencana yang berbeda. Makanya penundukan diri terhadap rencana Allah itu juga poin yang utama. Yang kedua, supaya mereka menyebar, Allah mengacaukan bahasa. Bahasa bisa menyebabkan pengasingan terhadap masyarakat. Ya, kita tahu ada perbedaan bahasa, agak sulit berkomunikasi. Sama halnya pengasingan bisa menyebabkan perubahan dalam bahasa. Ya. Dari kisah Babel ini, kita melihat ke depan, ya, ke hari Pentakosta, di mana dikatakan bahwa orang-orang mendengar dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Hal-hal ini bahasa yang tadinya dia kenal dan berubah di mana mereka ditempatkan. Ini juga salah satu rencana Allah. Tapi di tengah-tengah kecongkakan manusia muncullah yang namanya Menara Babel. Dan Menara Babel dihancurkan oleh Allah dan diporak-porandakan, dikacau balokan, kata Alkitab. Maka oleh sebab itu sampai sekarang tempat itu atau kota itu disebut Babel. Tuhan Yesus memberkati.